Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Ibadah dan perayaan Paskah online kali ini kita akan ikuti dalam sebuah drama pendek. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga Yakum, khususnya segenap karyawan dan karyawati Rumah Sakit Panti Waluyo Purworejo. Pertama-tama mari kita mengucap syukur karena sampai dengan saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga masih bisa merayakan Paskah bersama-sama. Ini perayaan Paskah yang kedua di mana perayaan Paskah ada di tengah-tengah pandemi. Memang kita tidak bisa merayakan sebebas kalau tidak di tengah-tengah pandemi. Tetapi saya yakin pandemi ini tidak mengurangi makna perayaan Paskah yang mana itu jauh lebih penting daripada sekedar hanya perayaan hura-hura, katakanlah begitu. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menghayati bagaimana melalui Paskah Tuhan sudah memberikan anugerah yang sangat-sangat besar bagi kita, yang sangat-sangat penting, yaitu kebutuhan utama kita. Apa itu saudara sekalian? Yaitu keselamatan jiwa kita. Itu yang paling penting bagi kita semua. Dan kita bersyukur karena kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, jiwa kita sudah diselamatkan. Mari melalui perayaan Paskah ini kita hayati lagi bagaimana Allah sudah menderita, bahkan mati di salib, tapi bangkit pada hari yang ketiga, dan semuanya itu dikerjakan karena untuk menebus dosa-dosa kita. Allah yang sudah berkorban dan mengasihi kita, marilah kita refleksikan. Kita juga melayani sesama kita dengan lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Tentunya saya sebagai PUK mengharapkan mari kita tetap menjaga protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah. Ya, kita laksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, sehingga kita tetap berupaya supaya tidak terkena COVID-19 ini. Dan kita tetap terus berdoa supaya pandemi COVID ini segera berlalu sehingga segala sesuatunya berjalan dengan normal lagi. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, saya tidak akan berpanjang lebar. Semoga perayaan Paskah ini menginspirasi kita, menyemangati kita untuk melayani lebih baik lagi, karena Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Selamat melayani, semoga Tuhan memberkati. Shalom. Dengan darah-Mu
Ada sebuah cerita datang dari sebuah keluarga kecil dan bahagia yang Tuhan izinkan mendapat sebuah cobaan dalam hidup mereka. Selamat siang. Ini ayah. Dia bekerja di salah satu rumah sakit swasta yang cukup ternama di kotanya. Ini ibu. Setiap hari ia mengurus rumah di saat ayah pergi bekerja. Mulai dari menyapu, mengepel, sampai membuat makanan. Ini si sulung. Yang memiliki sebuah bengkel motor kecil yang terbilang cukup ramai pengunjung. Namun, begitulah kelihatannya. Ia sering mengabaikan protokol kesehatan. Ini si bungsu, seorang mahasiswa yang dari awal pandemi hari-harinya diisi dengan kuliah online, tugas, dan tugas. Tapi ia adalah seorang mahasiswa yang rajin, tidak pernah sehari pun bolos kuliah online. Pak, kopinya. Oh iya, makasih. Ini jajannya ya. Oh iya. Makasih ya, Bu. Hari ini gimana Pak kerja di rumah sakit? Aduh, hari ini ya ampun luar biasa, Bu. Rumah sakit kita ramai banget hari ini. Sejak rumah sakit kita buka COVID, dari rujukan puskesmas banyak yang masuk. Apalagi hari ini jadi ramai banget. Sampai makanan dari ibu aja nggak sempat bapak makan, tak bawa pulang lagi. Duh, mesti capek banget ya Pak ya? Capek banget, Bu. Mau ibu pijitin nggak Pak? Boleh banget, sini. Hah? Kapan COVID-nya hilang sih? Bosen loh di rumah terus. Nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa nongkrong sama temen-temen. Tiap hari kerjaannya cuma bangun, lihat laptop, bikin tugas, makan, tidur. Udah gitu terus, sampai bosen. Ya wis ta Dik, mbok diterima wae sik to. Wong kondisine isih koyo ngene kok, mbok wis nrimo apa? Ya iya, bosen tahu Mas. Nggak bisa nongkrong sama teman-teman, terus udah gitu uang jajan nggak cair-cair. Lah, lagian mau kemana, Dek? Di luar aja banyak yang isolasi. Udah gitu mau jajan kemana? Kan nggak boleh berkerumun juga. Ini aja Ibu juga bikin masakan nih, enak nih camilannya nih. Ya, Ayo dimakan. tapi kan Wis to. Wis iki wae sik dimakan lho, enak iki. ya. Tapi ini enak juga sih kayaknya. Bu. Apa? Bu. Tadi masaknya nggak pakai garam ya? Pakai Apa nggak dibumboni? Kok anyep iki, Bu? Masa? Ini Udah dikasih tadi kok. Tergantung amal ibadahmu itu Mas. anyep Mas. Bedane jine. Punya aku enak-enak aja kok. Gak anyep iki.
Enggak ada rasanya, Bu. Kok bisa? Udah dikasih garam kok. Anu, Pak. Anakku, kenapa ya kok bergejala gitu? Tadi sempat batuk-batuk. Sekarang dia bilang makanan hambar. Jangan-jangan... enggak. Semoga itu cuma pikiran burukku saja. Nah, nggak ke bengkel kok. Nah, 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 kok belum bangun? Nggak ke bengkel, Pak? Ada apa, Bu? Kok nggak ke bengkel? Udah siang loh ini. Aku nggak enak badan, Ibu. Nggak kenapa? Nggak tahu nih. Aku nggak ke bengkel dulu ya. Panas Pak kamu. Kok panas banget badanmu? Tak ambilin obat dulu ya sama Ibu ya.
Sama Iya. roti buat minum obatnya ya. Iya. Bentar. Bangun nak. Nih. Minum obatnya. Makan roti ini dulu, baru nanti minum obatnya. Kasih ya, Bu. Yuk. Aku nggak ke bengkel dulu ya, Bu. Badanku nggak enak banget nih. Kalau kamu mending istirahat aja dulu. Kamu telepon orang bengkel aja, bilang kalau mau istirahat biar mereka yang gantiin bengkel. Iya, Bu. Udah istirahat dulu ya. Kasih ya, Bu. Bapak pulang, Bu. Pak, Ya, tadi mas panas, demam badannya. panas gimana? Badannya Anaknya di mana sekarang? di kamar, tapi sampai siang ini masih panas lagi, nggak turun-turun. Coba dicek nggak mau dulu, makan coba. juga. Coba dicek dulu. Kalau memang dibawa ke rumah sakit untuk periksa yuk. Ya tak ke kamar dulu ya. Oke. Nak, nak, Iya, Bu. kita periksa yuk. Iya, Bu. Badanmu kan masih panas. Kita bawa ke rumah sakit ya. Iya, iya. Aku tak siap-siap dulu ya, Bu. Ya, tak tunggu di ruang tamu ya. Iya. Bapak, ini anak Bapak, Ibu harus masuk isolasi nggih. Ya, oke, baik. Berarti harus Setuju, isolasi ya? Ya, Oke, setuju nggih. Oke, kami setuju. Mencari
Puji Tuhan Bu, hasilnya negatif. Iya, Pak, puji Tuhan ya Pak ya. Berarti kita nggak perlu isolasi mandiri kan? Iya, nggak perlu isolasi mandiri. Jajan yuk di warung tetangga yuk. Mau beli ini, Bu, mau beli ini. Duh Mas, maaf ya Mas, saya sakit perutnya. Tolong beli di warung lain aja ya Mas ya. Biasanya juga beli di sini, Bu. Tempat lain nggak lengkap makanannya. Maaf banget Mas, ibu nggak terlihat ini. Saya mau pergi ke rumah mandi sebentar ya. Ya udah, Bu. Makasih. Asem, Pak, Bu, masa aku tadi beli di warung sebelah malah nggak dilayani sama yang jual. Alasannya mules-mules terus nyuruh aku beli di warung sebelah. Padahal kan aku udah biasa beli di situ. Pasti itu gara-gara Mas kena COVID, terus aku nggak boleh beli di sana lagi. Ya udah nggak apa-apa, maklumi aja mereka. Ya tapi nggak bisa gitu juga dong Bu. Padahal kan hasil kita negatif. Masa terus disama-samakan sama Mas? Ibu kemarin pas belanja di tukang sayur sebelah kan juga itu kan tidak dilayani, katanya sudah diborong semua. Padahal sayurnya masih banyak. Terus katanya cuma diborong sama ibu Ina. Buat apa beli sayur banyak-banyak? Buat makanan kambing. Itu semua pasti gara-gara Mas kena COVID. Coba Mas nggak kena COVID, kita nggak disuruh isolasi, kita nggak bakalan dikucilkan kayak gini. Sudah, nggak perlu menyalahkan Masmu. Yang penting keluarga kita masih sehat. Ibu, kamu, bapak sehat, nggak positif. Kita harus bersyukur. Kita masih diberi kesehatan, masih bisa untuk menjaga Masmu. Sudah nak, nggak apa-apa. Pasti setelah hari ini ada rencana Tuhan yang baik untuk kita, keluarga kita. Jadi pokoknya kita selalu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan, baik itu baik atau buruk. Tugas kita yang masih sehat ini, kita harus support kakak Masmu supaya lekas sembuh dan bisa kumpul lagi bersama keluarga kita lagi, gitu ya nak? Iya nak. Kamu ingat nggak ibadah kemarin apa? Tentang kasih Tuhan itu sangat selalu ada buat kita. Kita harus selalu percaya akan kasih Tuhan itu dan selalu berharap kepada Tuhan. Walaupun kita susah, kita harus percaya Tuhan itu punya rencana sekali buat hidup kita. Semua ini gara-gara Mas coba kalau Mas lebih hati-hati waktu bekerja. Pasti nggak bakalan kejadian kayak gini. Udah Bu, nggak apa-apa. Anakmu lagi emosi, biarin aja. Heran Allah mau
dudukkan aja lah daripada bikin emosi malah lapar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari ini, kami boleh bertemu dan berkumpul serta memuji Tuhan meskipun secara fisik kami tidak bisa bersama-sama oleh karena pandemi ini. Dan saat ini kami akan bersama merayakan Paskah dan kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami ke dalam kebenaran-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini kita akan terima dari Injil menurut Markus, pasal 16 ayat 1 sampai dengan 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah dan katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian saudaraku firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Takut dan khawatir sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Apalagi didukung oleh situasi yang tidak menentu. Begitu pula orang tidak tahu persis sebenarnya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Semuanya gelap. Tetapi para perempuan dalam bacaan kita tadi ini bukan perempuan yang penakut sebenarnya. Dia adalah perempuan-perempuan yang tegar. Pada awalnya digambarkan dengan jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang tegar, orang-orang yang kuat. Mereka tidak pernah takut
ke kuburan seperti kita yang kalau mau masuk kuburan kadang ada yang takut. Bahkan kalau gelap sangat takut untuk itu. Nah, tetapi mereka tetap menjalankan tugas mereka, cinta mereka kepada sang guru, mendorong mereka untuk membeli rempah-rempah dan melakukan pembalsaman untuk jenazah Yesus Kristus. Persoalan apakah nanti tidak bisa masuk karena ada batu besar yang menutup pintu kuburan, mereka tidak pernah mengkhawatirkan itu. Pokoknya jalan, laksanakan tugas, selesai. Tetapi betapa terkejutnya para perempuan ini karena ternyata batu yang besar itu sudah terguling. Dan di dalam ada seorang muda yang berpakaian atau berjubah putih dan mereka sangat terkejut dengan itu. Wow, ada cogan, bukan begitu. Juga bukan seperti anak-anak sekarang kalau lihat cogan yang atau cowok ganteng lalu terkejut, oh cogan. Enggak. Dia terkejut karena tidak terbayangkan bahwa mereka akan bertemu dengan pemuda yang bawa pesan. Mengapa mereka menjadi takut dan khawatir? Karena sesungguhnya mereka dalam situasi tertekan karena diawasi oleh para imam di Bait Allah. Gerakan mereka senantiasa diawasi. Mereka khawatir dan takut bahwa itu adalah bagian dari sebuah rekayasa besar para imam di Bait Allah. Meskipun pesannya jelas. Yesus orang Nazaret yang kamu kubur di sini tidak ada di sini, dia sudah bangkit dan sekarang kamu harus pergi ke Galilea. Tolong katakan kepada Petrus dan teman-temannya. Bagi perempuan itu sangat terkejut. Jangan-jangan Yesus itu diambil, disembunyikan, lalu semua orang pengikutnya harus berbondong-bondong di Galilea, lalu di sana mereka kemudian ditangkap. Ingat bahwa para imam di Bait Allah punya agenda yang besar untuk menumpas gerakan mesianis Yesus itu. Itulah sebabnya mengapa mereka kemudian tidak menyampaikan pesan itu. Meskipun jelas dikatakan oleh orang muda itu bahwa Yesus sudah bangkit dan pergi ke Galilea seperti yang sudah dikatakan kepada kamu semuanya. Mengapa mereka tidak sadar atau tidak ingat akan pesan Yesus itu? Sekali lagi karena mereka terpaku pada si cogan itu. Takut ini adalah sebuah jebakan, ini adalah sebuah rekayasa. Benarkah Yesus bangkit? Untuk apa disuruh ke Galilea? Putus itu. Pesan itu putus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah bangkit dan bersaksilah. Nah, mungkin ini dibayang-bayangi oleh situasi yang sekarang sedang berkembang dan terjadi di sekitar kita. Mengingat beberapa tahun atau tahun-tahun yang lalu yang sudah lewat, Panti Waluyo atau Rumah Sakit Panti Waluyo itu seperti anak kecil yang kemudian kurang gizi, lalu tinggal matanya aja yang gede, lalu kalau dilihat menakutkan gitu ya. Nggak ada orang yang tertarik untuk datang kemudian berharap pada Rumah Sakit Panti Waluyo. Ibaratnya mati nggak mau, hidup pun itu harus tertatih-tatih dengan segala keterbatasannya. Hingga datanglah Pak Dr. Gowo yang kemudian membawa perubahan yang cukup besar
Anak-anak muda dikerahkan, kemudian menjadikan rumah sakit Panti Waluyo menjadi seperti anak yang kemudian bertumbuh, menjadi anak yang kemudian gemuk dan juga segar serta menarik hati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga banyak orang yang datang kemudian dengan harapan yang baru. Bahkan banyak orang yang kemudian datang dengan harapan bahwa di Panti Waluyo ada pertolongan untuk setiap persoalan yang mereka hadapi. Nah, hanya saja ada kekhawatiran, gimana kalau suatu ketika Pak Regowo tidak lagi bersama dengan kita? Apakah keadaannya akan menjadi sama lagi, atau sangat berbeda, atau kemudian kembali lagi seperti dulu? Mari kita belajar dari kitab suci yang baru kita bahas. Awalnya mereka memang tak peduli, mereka semangat, mereka senang, pokoknya mereka menjalankan tugas sebagai seorang murid untuk guru yang dikasihinya. Tidak khawatir dengan segala sesuatu karena semuanya pokoknya semangat, gitu ya. Nah, mereka menjadi down karena mereka lupa apa yang telah dikatakan Yesus kepada mereka sebelumnya. Mereka menjadi dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan karena mereka lupa pada pesan yang sudah mereka dengar dan kemudian diulangi lagi oleh seorang cowok yang ganteng itu. Nah, mengapa mereka kemudian lupa pada pesan penting itu? Karena mereka sekali lagi lebih dipengaruhi oleh ketakutan dan kekhawatiran mereka, dan mereka fokus pada laki-laki atau pemuda yang membawa pesan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka yang harus kita ingat adalah kekhawatiran dan ketakutan itu bisa memenjarakan kita, tidak bisa melihat kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Tidak bisa lagi melihat pesan Yesus yang bisa membawa perubahan dan kekuatan bagi mereka. Yang kedua, mereka disuruh kembali ke base camp. Base camp mereka adalah Galilea, tempat mereka mewartakan Injil, atau tempat bagi mereka berpijak untuk mewartakan Injil kemana-mana. Nah, kita harus juga kembali kepada base camp. Base camp-nya Rumah Sakit Panti Waluyo itu siapa atau apa? Base camp-nya Panti Waluyo, Rumah Sakit Panti Waluyo, ya Yesus sendiri. Dan Anda, lembaga ini adalah milik gereja, GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Nah, kedua gereja ini yang menjadi pemilik melihat kita semua lembaganya itu sebagai gereja juga. Hanya lembaga-lembaga atau unit-unit seperti unit Panti Waluyo itu gereja tetapi tidak melaksanakan sakramen. Yang Anda lakukan adalah memenuhi tugas panggilan gereja, yaitu mewartakan kasih Allah dengan panggilan untuk kemanusiaan dan penyelamatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda adalah para majelis dengan krunya. Anda adalah satu tim yang dipercaya oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dipercaya oleh gereja untuk menghadirkan kasih Allah itu, yang dipercaya untuk memenuhi panggilan misi yang besar itu. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Anda adalah orang-orang kepercayaan Tuhan sendiri, kepercayaan gerejanya untuk bekerja, mewujudkan pesan Yesus, mewujudkan apa yang menjadi harapan Yesus
panggilan untuk berjuang demi kemanusiaan dan penyelamatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu jangan biarkan kita dijebak oleh ketakutan dan kekhawatiran kita sendiri. Tetaplah lanjutkan panggilan ini dengan semangat dan tetaplah bersaksi dan berikan diri dengan tulus dan ikhlas untuk dipakai Tuhan Yesus Kristus, melayani dengan sepenuh hati, tulus untuk kesembuhan setiap mereka yang datang dan berharap minta tolong. Mari kita kerjakan panggilan kita ini. Mari kita memandang Yesus Kristus, dan pasti Dia akan mengirimkan orang-orang hebatnya untuk memimpin kita, menuntun kita, melanjutkan tugas ini, dan akan menjadikan Panti Waluyo semakin dicintai banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk kekuatan dan semangat Tuhan yang terus mendorong kami untuk melayani dan mewujudkan panggilan ini dengan senantiasa mendengarkan permohonan orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk meminta tolong kepada kami. Berkatilah karena semakin bertumbuhnya rumah sakit ini, semakin lebih baiknya rumah sakit ini, berarti juga menjadi jalan bagi Tuhan untuk memberkati keluarga-keluarga setiap orang yang bekerja di dalamnya. Berkatilah para staf, direktur, staf, karyawan, dan juga tenaga-tenaga yang lain yang bekerja di dalamnya. Berkatilah juga Tuhan keluarga mereka yang mempersembahkan mereka untuk melayani Tuhan di Rumah Sakit Panti Waluyo. Berkatilah karya yang sudah dilakukan oleh Rumah Sakit Panti Waluyo. Biarlah Tuhan Kau juga memberkati gereja-gereja, sebab mereka juga membutuhkan gereja-gereja untuk pelayanan dan juga perkembangan gereja mereka, rumah sakit mereka ke depan. Inilah Tuhan harapan kami. Berkatilah juga Yakum, di mana rumah sakit Panti Waluyo bernaung. Berkatilah pembina pengurus pengawasnya. Berkatilah juga gereja Tuhan yang menjadi pemilik, supaya tetap pada panggilannya untuk menjadikan lembaga-lembaga pewartaan kasih Tuhan ini menjadi semakin dirindukan oleh banyak orang karena kehadirannya yang menjadi tangan panjang tangan Tuhan untuk menyapa setiap orang yang dalam penderitaannya. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah segala dosa kami, dan kiranya Tuhan memenuhi harapan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Memang benar Tuhan sudah begitu mengasihiku terlepas dari semua dosa dan kesalahanku. Tapi kenapa aku malah bersikap gini sama Mas? Aku cuekin Mas dan bahkan aku menyalahkan Mas atas semua yang terjadi saat ini. Ampuni aku Tuhan atas sikapku dalam menerima keadaan ini. Ajari aku untuk
tetap bisa bersyukur walau dalam keadaan susah dan tidak melupakanmu saat keadaanku senang. Biarlah aku dapat senantiasa mensyukuri apapun yang Engkau berikan dalam hidupku ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Halo Dek, gimana kabarnya? Kuliah lancar? Oh iya, Bapak Ibu sehat-sehat aja kan? Puji Tuhan, aku sehat. Kuliahku lancar, malah makin banyak tugas. Bapak Ibu juga puji Tuhan sehat kok, Mas. Puji Tuhan, kalau begitu Mas jadi semangat dengarnya. Mas, maaf ya, kemarin aku sempet nggak bales chat dan nggak mau angkat telepon dari Mas. Aku marah dan nggak terima sama keadaan saat ini. Maafin aku, Mas, yang sempat menyalahkan Mas tentang keadaan ini. Iya, nggak apa-apa Dek, Mas ngerti kok. Yang penting kita harus selalu bersyukur dalam semua keadaan. Anggap aja ini berkat Tuhan yang terselubung. Mas bersyukur masih bisa bernafas tanpa pakai selang oksigen. Bersyukur masih doyan makan walaupun rasanya masih hambar. Mas juga bersyukur punya keluarga yang sayang, mensupport dan mendoakan kesehatan Mas di sini. Oh iya, di sini Mas juga dirawat dengan baik sama dokter dan perawat kok. Jadi seminggu lagi Mas pasti sudah bisa pulang. Puji Tuhan, makasih ya Mas. Maafin aku janji bakal selalu bersyukur dan terus mendoakan serta memberi semangat buat Mas sampai sembuh. Iya Dek, makasih ya supportnya. Mana Bapak sama Ibu? Mas juga mau pengen ngomong nih sama Ibu, sama Bapak juga.
Aku, pandemiku, dan Paskahku. Aku anggap semua hari sama. Ya, aku selalu menanti sebuah hari bisa kunikmati. Benar, kunikmati. Sunyiku dan sepiku sudah berteman lama. Iya, mereka sudah tahu bagaimana menikmati ketidaknyamanan. Hari Paskah datang, dindingku menari, mejaku bernyanyi. Apakah akrabku masih dengan sepiku dan sunyiku? Semua aku harus hadapi. Ekspektasiku terlalu tinggi hanya untuk menikmati sebuah hari. Setiap hari dihantam pandemi, semangatku hilang tak tersisi. Mulai kurangkai alur hidup ini menjadi lebih berarti di antara waktu yang terus berganti. Pandemi ini tidak menghalangiku meniti setiap anganku. Paskahku, semoga kau jawaban yang kami harapkan. Memperbaiki apa yang terjadi, atau paling tidak menambah bayangan menjadi hidup kembali. Selamat Paskah saudaraku. Sempurna Paskahmu. Hanya Tuhanmu yang tahu. Nikmatilah waktumu. God bless you. Karya dari seorang yang mencoba menikmati hidup. Roni Susatyo. Kami segenap panitia mengucapkan Selamat Paskah 2020.